Alhamdulillah, tanda pencairan di Sixenji sudah semakin nyata terlihat. Detik-detik pencairan PKH tahap 1 dan BPNT tahap 1 yang positif cair Rp400.000 melalui kartu KKS di Bank Mandiri, BRI, BSI, BNI, dan juga PT Pos. Dan tentunya ini berkah, ada sinyal baik bagi KPM PKH. Seperti biasanya selalu bersamaan pencairannya dengan BPNT. Nah, daerah mana saja kah yang segera pencairan? Simak info lengkapnya dan kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga di Sabtu ini menjadi akhir pekan berisi kebaikan-kebaikan yang membawa kesuksesan di hari-hari ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, pencairan bantuan sosial tentunya sangat diharapkan lancar pencairannya. Apalagi di tengah kehidupan ekonomi yang sedikit goyang disebabkan harga terus merangkak naik, utamanya bahan komoditas pangan. Nah, oleh karena itu, bantuan sosial dari pemerintah yang memang bertujuan untuk membantu meringankan beban ekonomi bagi masyarakat miskin. Pastinya diharapkan segera terkucur lagi. Nah, teman-teman, pada video kemarin saya menjelaskan bahwa update status di Sixenji yang awalnya hanya bulan November-Desember, sekarang alhamdulillah sudah nyata berubah ke Januari-Februari bagi yang pencairan BPNT melalui kartu KKS. Nah, tentunya ini merupakan harapan besar bahwa BPNT akan diterima adalah 2 bulan sekaligus, yaitu Januari-Februari. Begitupun dengan PKH. Alhamdulillah di Sixenji juga sudah muncul periode salur Januari sampai Maret dan telah selesai penentuan KPM dan evaluasi komponen. Dan kemungkinan besar bagi KPM yang menerima PKH dan BPNT sekaligus sangat berpeluang menerima bantuan secara beruntun atau dibersamakan. Nah, teman-teman, di sini akan saya menginformasikan dan secara lengkap mengenai kapan sih kira-kira pencairan BPNT alokasi Januari-Februari yang ditunggu-tunggu oleh 18,8 juta KPM dan penerima PKH yang mencapai 10 juta penerima. Di tengah penantian pencairan PKH yang digadang-gadang berubah statusnya lebih cepat dari BPNT, namun justru kedua program bansos ini muncul bersamaan. Nah, apakah ini berarti BPNT cairnya dengan PKH? Ya, kalau kita mengamati di Sixenji saat ini dengan melihat periode salur yang muncul pada program sembako BPNT dan PKH ini, maka tidaklah mustahil. Namun, ada yang harus saya jelaskan mengenai analisis yang muncul di Sixenji. Nah, ini di luar dugaan, di mana sebelumnya status periode salur PKH belum berubah. Semenjak kemarin sudah berubah periode salur langsung per 3 bulan, baik yang cairnya itu lewat KKS maupun yang cair melalui PT Pos Indonesia. Alhamdulillah saya pribadi turut senang tentunya, dan saat ini kedua bantuan reguler Kementerian Sosial tengah dilakukan verifikasi rekening yang bertujuan agar saldo yang bakal masuk mendarat dengan mulus ke rekening para penerima manfaat tentunya teman-teman. Nah, teman-teman, daerah mana sajakah dan bank mana saja yang terpantau sudah berubah di Sixenji? Silahkan teman-teman simak hingga tuntas agar tidak menimbulkan kegagalpahaman dan gagal persepsi mengenai isi konten yang saya akan bagikan. Namun, pastikan teman-teman telah subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita-berita terupdate seputar pencairan BPNT dan juga PKH. Dan bagi teman-teman yang telah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak telah mendukung channel Info Bansos. Dan silahkan di-share ke media sosial dan grup-grup teman-teman punya. Oke teman-teman, kita kembali ke topik. Di sini kita akan mengupdate untuk informasi terbaru, progres detik-detik pencairan BPNT tahap 1 periode salur Januari-Februari melalui KKS Bank Himbara dan Januari sampai Maret untuk pencairan PT Pos. Begitupun juga dengan bantuan PKH tahap 1 alokasi Januari hingga Maret, di mana update-nya adalah hari Sabtu ini supaya bisa menjadi tambahan informasi terkini.
Bagi teman-teman yang membutuhkan informasi terbaru terkait sampai di mana sih proses pencairannya di pusat, dan bagi teman-teman yang dari kemarin-kemarin mencari tahu apakah bantuan sudah masuk, terlebih banyak info yang berseliweran mengenai cek saldo di media sosial. Nah, tentunya ini menjadi lucu manakala di 6NG masih proses cek rekening, tapi sudah banyak konten yang cek saldo yang tentunya akan selalu kosong. Itu dikarenakan belum pada tahapan SP2D atau belum SPM kedua bantuan tersebut. Nah, untuk cek saldo semacam ini saya rasa terlalu berlebihan dan agak menyesatkan ya teman-teman. Dan saya berharap teman-teman semua bijak ketika melihat konten cek saldo. Karena ya suatu hal yang mustahil rasanya karena di status 6NG belum pada tahapan final. Artinya hal ini tidak bisa dijadikan patokan. Itu dikarenakan usaha seperti ini kesannya mengada-ada. Itu dikarenakan saat-saat baru saja terjadi perubahan status di 6NG kedua program reguler Kementerian Sosial, yaitu PKH dan juga BPNT. Jadi terkait bila ada yang melaporkan telah ada pencairan PKH tahap 1 dan BPNT tahap 1, maka kebenarannya belum bisa dipastikan alias meragukan. Karena biasanya Kementerian Sosial baru saja mengupdate status perubahan periode salur di 6NG. Nah, untuk tahapan saat ini adalah proses validasi dan verifikasi rekening. Dan masih membutuhkan beberapa hari agar KPM yang memenuhi atau lolos uji kelayakan penerima akan kembali diverifikasi rekeningnya. Baik itu dari Bank BRI, BNI, Mandiri, BSI, dan juga PT Pos. Nah, untuk status seperti ini yaitu verifikasi dan validasi rekening masih ada dua kemungkinan ya teman-teman. Apakah KPM berhasil lolos data sesuai dengan data capil dan data bank, atau malah gagal cek rekening alias gagal on spam. Nah, untuk kasus seperti ini tidak lolos itu dikarenakan adanya perbedaan data capil dengan data bank. Itu bisa jadi NIK tidak sesuai dengan format. NIK tidak cukup 16 digit, dan yang paling banyak gagal om-spam ketika ejaan nama berbeda. Contohnya data capil yang tertera di KTP atau KK misalnya Sunardi, ternyata di data bank atau yang tertera di KKS-nya Sumardi. Dan contoh lain misalnya di data capil atau KTP itu tertera Rohana, tapi di data bank tertulis Rokana. Nah, ini jadinya menjadi terhambat dan tidak bisa dicairkan melalui kartu KKS-nya. Namun teman-teman, Kementerian Sosial punya solusi yang berbeda. Ejaan nama seperti ini, sebagaimana pengalaman di tahap sebelumnya, hal ini teratasi dengan pencairan melalui PT Pos. Nah, mungkin ada dari teman-teman yang mengalami hal seperti ini. Biasanya itu dicairkan lewat KKS dan sempat menghilang menjadi penerima bantuan. Lalu di tahap kemarin dapat undangan dari PT Pos untuk mencairkan bantuannya. Nah, untuk jadwal pencairan PKH dan BPNT tahap 1 ini, situs resmi milik pemerintah telah menginformasikan penjadwalan pencairannya. Dalam pemberitaan resmi ini itu dituliskan bahwasanya penerima Bansos BPNT dan juga PKH di tahun 2024 dipastikan adalah KPM yang telah memenuhi syarat dan masuk dalam DTKS Kementerian Sosial. Nah, penyaluran Bansos BPNT dan PKH di 2024 berdasarkan data DTKS yang diaudit oleh pemerintah secara bertahap setiap beberapa bulan sekali. Nah, pencairan bansos reguler pemerintah ini dipastikan di awal Februari 2024. Jadi, saya ulangi, pencairan bansos reguler pemerintah ini dipastikan di awal Februari 2024. Masyarakat bisa mencari tahu apakah dirinya itu terdaftar sebagai penerima bansos. Nah, teman-teman, ada pun cara untuk mengecek penerima bansos 2024 secara online melalui link resmi Kemensos. Akses link cekbansos.kemensos.go.id melalui Google. Jadi untuk sementara teman-teman tidak harus terpengaruh, dan saya sangat berharap bagi teman-teman agar tidak selalu mengecek KKS-nya sebelum ada informasi yang betul-betul valid, baik itu informasi dari pendamping sosial di wilayah teman-teman ataupun informasi dari pemerintah desa setempat. Nah, semoga informasi ini mencerahkan teman-teman semua. Like dan share ke media sosial teman-teman bila informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya jika belum berlangganan channel Info Bansos.
Saya Amran, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.